Kemajuan suatu bangsa tergantung kepada kualitas sumber daya manusianya. Caranya melalui pendidikan. Untuk mendukung pendidikan, salah satunya adalah perpustakaan. Mari kita lihat lebih lanjut. Setelah melihat video ini, Anda sebagai petugas perpustakaan atau pustakawan diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi perpustakaan sekolah. 2. Menjelaskan unsur-unsur yang ada di perpustakaan sekolah. 3. Menjelaskan dan menerapkan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional perpustakaan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dalam pasal 1-1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya. Terdapat 5 jenis perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan nasional, kedua perpustakaan umum, ketiga perpustakaan desa, keempat perpustakaan perguruan tinggi, dan yang kelima adalah perpustakaan sekolah. 3 tugas pokok yang ada di perpustakaan. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan merupakan kegiatan pengadaan bahan pustaka melalui pembelian, hadiah, ataupun sumbangan. Yang kedua adalah pengolahan. Setelah bahan pustaka diadakan, kita harus menentukan klasifikasinya, tajuk subjeknya, dan katalog. Yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan di perpustakaan diantaranya adalah peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, pelayanan buku referensi, storytelling, dan membaca senyap. Dengan pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan Indonesia akan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan nasional. Tujuan perpustakaan sekolah adalah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Secara umum, perpustakaan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi edukasi. 2. Fungsi informasi. 3. Fungsi riset. 4. Fungsi rekreasi. 5. Fungsi publikasi ilmiah. Dan yang keenam adalah fungsi deposit. Di dalam perpustakaan terdapat 1. Koleksi bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku baik fiksi dan non-fiksi. Koleksi bahan pustaka bukan buku seperti surat kabar, majalah, peta, globe, brosur, dan selebaran. Juga koleksi audiovisual yang berupa film, kaset video, tape recorder, slide suara, dan sebagainya. Yang kedua adalah tempat atau ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan adalah suatu tempat, gedung, atau ruang yang ditata untuk memelihara dan menggunakan koleksi buku-buku, yang areanya terdiri dari area koleksi, area membaca, area kerja, serta area multimedia. Yang ketiga adalah perabot atau perlengkapan. Perabotan yang ada di perpustakaan antara lain adalah rak buku, meja baca siswa, meja kerja, meja komputer, meja pengolahan, kursi kerja, karpet, dan sebagainya yang ukurannya disesuaikan dengan standar nasional perpustakaan sekolah. Yang keempat adalah pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah pemustaka dalam mencari bahan pustaka yang dicarinya melalui sistem otomasi perpustakaan. Langkah-langkah dalam pengolahan bahan pustaka adalah: yang pertama, penerimaan. Kedua, pemeriksaan. Ketiga, pengecapan. Keempat adalah penentuan klasifikasi yang sesuai dengan sistem pengklasifikasian Dewey Decimal Classification atau DDC. Kemudian diinput ke sistem otomasi perpustakaan, sekaligus dilakukan pembuatan kartu katalog. Layanan yang ada di perpustakaan adalah: 1. Layanan teknis atau layanan tidak langsung yang berhubungan dengan pemustaka, meliputi pengadaan dan pengolahan bahan pustaka dan administrasi lainnya. Yang kedua adalah layanan pembaca atau layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi peminjaman bahan pustaka dan pengembalian bahan pustaka, layanan buku referensi, dan layanan audiovisual. Pembinaan minat baca sebaiknya dilakukan sejak usia dini.
Kegiatan pembinaan minat baca yang sering dilakukan di perpustakaan sekolah antara lain: 1. Mengadakan kegiatan pameran buku. 2. Menginformasikan adanya koleksi baru di perpustakaan. 3. Melakukan kegiatan story hour atau mengisi jam-jam kosong pelajaran. Yang keempat adalah pemutaran film yang relevan dengan unsur pendidikan. Yang kelima adalah memberikan hadiah atau reward kepada pemustaka yang rajin datang ke perpustakaan. Keenam adalah mengadakan kegiatan storytelling. Ketujuh, kegiatan membaca senyap. Dan yang kedelapan adalah menata lingkungan sekolah menjadi tempat membaca yang nyaman.